Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jemaah Masjid Nurul Ikhlas, kemarin saya berdiskusi dengan Mas Toto, ada materi yang belum saya sempurnakan, ya, jadi saya sampaikan pada kultum, insya Allah saya lengkapi, yakni bagaimana sikap kita umat Islam terhadap Al-Quran. Oleh para ulama disampaikan sikap umat Islam terhadap Al-Quran itu minimal ada 5. Yang pertama adalah al-istima'u, mendengar dengan seksama. Hal ini berdasarkan surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka fastami'u lahu, dengarkanlah dengan seksama. Artinya tidak hanya mendengar, tapi mendengar istima'a qabulin, mendengar dengan diterima. Wa ansitu la'allakum turhamun, dan diamlah kalian agar kalian diberikan rahmat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-tilawatu, membaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, yakni orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya membaca. Jadi dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 121 menggunakan redaksi yatlunahu. Bentuk katanya sekarang dan akan datang, fi'lun mudhari, fi'il mudhari. Jadi kita membaca Al-Quran jangan temporer, namun ada keberlangsungan terus. Kemarin Ramadan ada prestasi agak banyak volume membaca Al-Quran, dilanjutkan di luar bulan Ramadan. Jadi membacanya itu konsisten, terus menerus. Dan setan itu tidak akan terima kalau ada hamba Allah istiqomah membaca Al-Quran. Makanya ketika kita mau baca Quran itu apa yang dibaca adalah ta'awudz, mohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di situ dalam tafsirnya, dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, tidaklah setan itu sibuk sesibuk menggoda orang yang mau baca Quran, yang mau belajar Al-Quran. Kalau yang di luaran masjid itu digoda aja itu Mas Toto, apa? Di ilik-ilik itu aja udah. Tapi kalau orang mau belajar baca Al-Quran itu setan sibuknya luar biasa. Dikatakan tidaklah setan itu sibuk sesibuk menggoda orang membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Ketika orang itu membaca Al-Quran, dia akan sadar, dia akan mengerti kekurangannya, terus memperbaiki diri. Nah, setan nggak terima itu, makanya digoda orang yang mau membaca, belajar Al-Quran. Yang ketiga adalah al-hifdhu, berusaha menjaga. Menjaga di sini bisa bermakna menghafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-49, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Tetapi dia adalah, yakni Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas dalam dada orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi dijaga Al-Quran itu dalam dada. Nah, menjaganya itu sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang dihafalkan teks ayatnya, terus ada yang dipahami dengan maknanya. Itu termasuk menjaga. Yang keempat adalah at-tadabbur, yakni merenungkan maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad ayat yang ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, yang diberkahi agar mereka merenungkan ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran itu adalah kitab untuk berpikir, digunakan akal kita untuk merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima adalah al-amalu, mengamalkan. Dalam surah Az-Zumar ayat 18 Allah berfirman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengarkan perkataan, kemudian mereka mengikuti perkataan yang terbaik. Tidak ada perkataan yang terbaik kecuali firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis adalah Al-Quran itu adalah ahsanal hadis, perkataan yang paling baik, perkataan yang paling mulia. Kemudian di peringkat berikutnya adalah perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun postingan yang berseliweran di
grup WA perkataan manusia. Jangan terkecoh. Ada orang nggak pernah dengar Al-Quran, terus kayak ada kata filosofi, diikuti. Contohnya kata Khalil Gibran, bercinta dengan bayangan lebih indah daripada bercinta dengan kenyataan. Gemblung, itu namanya orang gemblung. Akhirnya karena itu dikonsumsi, udah waktunya nikah, nggak nikah. Ada seperti itu. Beneran, bercinta dengan bayangan lebih indah daripada bercinta kenyataan. Yang agak kena mungkin ya kena virus itu ya Rocky Gerung itu, ya kan. Rocky Gerung itu kan mungkin terlalu banyak baca buku filsafat, akhirnya malah kebablasan bujang sampai itu. Nah itu kemakan itu kebanyakan baca buku filsafat. Ingat, perkataan yang paling benar itu adalah Al-Quran. Peringkat kedua adalah sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang berseliweran di grup-grup WA berupa postingan, bisa benar bisa salah. Terus kalau nggak benar kok diikuti, kelihatannya indah, Mas Ferry. Kelihatannya apa? Indah. Bercinta dengan bayangan lebih indah daripada bercinta dengan kenyataan. Terus dikonsumsi, gemblung kan kayak gitu ya Mas Toto ya. Itu korbannya ada Mas Toto, hati-hati itu, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kepada sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sampai menuju kepada bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.